Baik sahabat-sahabat ya, sahabat-sahabat dari grup binaan kita FB Social Official ya, alhamdulillah selamat pagi semuanya ya. Sebelumnya mohon maaf bagi sahabat-sahabat semuanya, baik sahabat-sahabat yang senantiasa rutin di grup kita kajian from home setiap hari Kamis. Pada pagi hari ini ya, alhamdulillah mohon maaf ya, kita bisa realisasikan kajian kita lebih awal tanpa kita informasikan terlebih dahulu, yakni yang biasanya setiap jam 9 ya, maka kajian from home pertemuan yang ke-8 ini rutin setiap Kamis kita majukan pukul 6 pagi. Mengapa? Karena ya nanti di jam 9 pagi kami ada jadwal, ada amanah untuk membersamai anak saya yang kedua untuk imunisasi. Jadi mohon maaf agar senantiasa kita tetap istiqomah ya, giroh kita, semangat kita tetap terjaga, maka kajian from home kita lakukan lebih awal lagi, yakni pukul 6 pagi. Ya insya Allah tema kita pada pagi hari ini adalah tentang rahasia ya di balik doa ya. Tentunya ya ini adalah sangat luar biasa sekali ketika mengangkat tema tentang sebuah doa ini ya. Semua orang pasti ingin sekali bahwa semua doa itu diijabah. Namun mengapa sampai dengan saat ini kok doa-doa itu belum diijabah? Maka mari pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan ya, mohon izin untuk memperkenalkan diri. Saya Muhammad Sofi Al-Khairadai. Insya Allah dalam beberapa menit ke depan kita akan belajar bersama-sama tentang rahasia di balik doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, summa alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'uni astajib lakum. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah ya. Amma ba'd ya. Masya Allah, apa kabarnya sahabat-sahabat Best Learning Center, sahabat-sahabat Magnet Rezeki, sahabat dari SMP Institute, serta sahabat-sahabat yang senantiasa rutin di setiap hari Kamis kita ya untuk menghadiri kajian kita, kajian from home ya, kajian dari rumah. Ini adalah pekan ke-8, pertemuan ke-8. Tema kita pada pagi hari ini adalah rahasia di balik doa. Seperti apa itu kita akan kupas bersama-sama. Namun sebelum itu, mari sahabat senantiasa kita syukuri pada pagi hari ini, di hari yang indah ini Allah masih bisa pertemukan kita hadir di majelis-majelis ilmu. Insya Allah dengan kita senantiasa hadir di majelis ilmu ini, fadilahnya luar biasa sahabat. Allah akan kirimkan apa? Ya, berikan kepada kita ini adalah ya inayah yang luar biasa. Di majelis-majelis zikir ini ya, Allah kirimkan malaikat-malaikatnya untuk menyertai kita semuanya, dan juga apa? Turut pula memberikan waktu yang sangat mustajab dengan doa, karena tema kita adalah tentang rahasia di balik doa. Maka ada ya guru saya yang luar biasa, ketika beliau punya hajat ya, ketika beliau ini punya hajat, bukan beliau langsung berdoa, bukan sahabat semuanya ya. Beliau justru apa? Mencari majelis-majelis ilmu. Di mana ada majelis ilmu, dia cari, dia datangin, dia duduk di paling belakang, baru dia berdoa, baru dia mendoakan orang lain ya. Semua hajatnya tuh dia doakan untuk orang lain. Dia hadir di majelis-majelis ilmu. Bagaimana jika dia tidak menjumpai majelis ilmu seperti di pandemi kemarin, justru dia yang undang orang lain. Dia ajak, dia adakan kajian-kajian online seperti yang kita lakukan seperti pada pagi hari ini. Maka di sanalah seluruh doanya ya ada waktu yang sangat mustajab. Maka mari senantiasa kita bersyukur Allah masih kirimkan waktu yang sangat luar biasa, terutama di pagi hari ini kita bisa belajar bersama-sama. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga ya Allah senantiasa kirimkan malaikatnya Raqib dan Atid untuk senantiasa mencatat seluruh amal kebaikan kita pada pagi hari ini menjadi amal yang solih, menjadi amal yang terbaik, sehingga nanti dimudahkan kita di yaumil mizan ya, di hari dimana kita akan ditimbang seluruh amal kita ya. Amin Allahumma amin. Shalawat salam senantiasa ya tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sang suri tauladan terbaik ya, yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya, senantiasa kita lantunkan sholawat-sholawat kepadanya. Sejatinya beliau tidak butuhkan sholawat, tapi kita yang butuh. Saat kita senantiasa hadirkan sholawat, fadilahnya Masya Allah luar biasa ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Saat kita lantunkan kalimat sholawat kepada Rasulullah, maka Allah akan bersolawat kepada kita, dan apa? Allah akan berikan ya, Allah akan berikan apa? Ya, naikkan derajat kita dan akan hapuskan diri kita dari dosa-dosa kita, dari perisai-perisai rezeki kita. Maka sejatinya salawat kepada Nabi itu bukan Nabi yang butuh, tapi kita. Bukan Nabi yang butuh untuk dimuliakan, untuk didoakan, bukan. Tapi diri kita sendiri yang butuh.
ya. Nah, ini ada sesuatu karena sholawat ini juga bagian dari doa. Ini akan kita kupas bersama-sama sahabat. Nah, baik kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang pertama ya sahabat semuanya, ya, harus kita sadari bahwa ternyata setiap kata-kata kita ini adalah doa, dan Allah senantiasa kirimkan 2 malaikatnya untuk menyertai kita, menjadikan malaikat pengawas untuk mencatat diri kita. Maka mari sahabat semuanya hati-hati sekali dalam menjaga lisan kita, dalam menjaga doa kita. Maka Allah pun juga berfirman dalam Quran surat Adz-Dzariyat ayat 23 ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, fa rabbis samai wal ard innahu lahaqqum mithla ma annakum tantikun. Ya, maka demi Tuhan langit dan bumi ya, sungguh benar-benar terjadi, sungguh benar-benar akan terjadi ya apa yang mereka katakan itu ya. Jadi fa rabbis samai wal ard, ya, maka demi Tuhan langit dan bumi, innahu lahaqqum mithla ma annakum tantikun, sungguh apa yang mereka katakan itu akan benar-benar terjadi seperti apa yang mereka katakan. Maka hati-hati sekali dalam menjaga lisan. Bahkan di dalam Quran surat Qaf ayat 18 disampaikan, tiada suatu ucapan pun ya yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir ya. Maka sejatinya setiap kita mau mengatakan sesuatu ini, Allah sudah kirimkan malaikat ya pengawasnya untuk hadir ya di samping kita. Apapun yang kita sampaikan ini adalah sebuah doa dan rahasia yang luar biasa, karena kita tidak tahu kedudukan dari doa, kita tidak tahu fadilah doa. Maka yang kita lakukan saat ini sampai dengan saat ini mungkin belum tepat sahabat. Maka mari ya, sebagai intro tadi di depan, ada salah satu guru saya yang luar biasa, ketika beliau ini punya hajat ya, karena dia tahu kedudukan doa ya, dia pasti cari tuh majelis-majelis ilmu, karena dia tahu di balik majelis ilmu itu ada waktu yang mustajab, karena majelis ilmu adalah tempat juga yang mustajab untuk berdoa. Dia cari tuh majelis ilmu. Kalau nggak ada majelis ilmu bagaimana? Dia adakan tuh majelis ilmu, sehingga saat dia doa ya, ini Masya Allah luar biasa. Bahkan saat dia memimpin majelis ilmu, setiap kali ada yang datang, setiap kali ada yang ya baru bergabung, selalu didoakan oleh orang ini ya, oleh beliau, oleh guru saya ini. Nah, walaupun doanya ya, semoga seluruh hajatnya diijabah Al-Fatihah, semoga ya fulan yang baru datang ya, semoga seluruh hajatnya diijabah Al-Fatihah ya. Masya Allah, ini luar biasa, karena beliau beliau faham betul tentang derajat, kedudukan, fadilah serta akhlak dari doa. Nah, bagaimana ini akan kita kupas bersama-sama sahabat. Maka sebelum kita masuk ke materi yang lebih dalam lagi, izinkanlah ya saya mendoakan sahabat-sahabat semuanya ya, baik yang menonton secara live ini maupun yang nanti melihat rekamannya, siaran ulangnya, maupun nanti melihat recordnya di YouTube. Semoga sahabat-sahabat semuanya senantiasa dihadirkan oleh Allah di era pandemi yang luar biasa ini, di era new darurat ini. Allah senantiasa hadirkan kepada kita ya, sebagai hamba-hambanya yang terpilih, senantiasa terjaga hati kita, senantiasa terjaga iman kita, untuk senantiasa semakin dekat, semakin taat, semakin mesra kepada Allah. Sehingga Allah senantiasa hadirkan kepada kita rezeki yang halalan thayyiban, kelapangan hati, rumah tangga yang harmonis, anak-anak yang taat, anak-anak yang solihah, senantiasa mendoakan kita, menyertakan amalan-amalannya atas nama kita, dan senantiasa rumah tangganya, hubungan keluarganya, hubungan dengan rekan kerjanya, rekan partnernya senantiasa dimudahkan, diharmoniskan oleh Allah. Amin, Allahumma amin. Ya, baik sahabat semuanya ya, mari kita lanjut ke materi ini. Namun sebelumnya, bagi sahabat-sahabat yang baru bergabung atau yang sudah bergabung, silakan bisa ketikkan nama, spasi nama kotanya telah bergabung, siapa saja, dan ketikkan ya, jika diperlukan ketikkan doa hajatnya yang terbaik di sana semuanya, kita akan aminkan doanya bersama-sama. Meskipun sahabat baru melihat ini nanti di siaran tundanya ataupun siaran tidak langsungnya ya, rekamannya, tetap ketikkan doa-doa ya, hajatnya yang terbaik, apapun itu, ketikkan di kolom komentar, kita akan aminkan doa ini bersama-sama. Ya. Berikutnya dalam hadis riwayat Muslim disampaikan, barang siapa yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan orang yang didoakannya, maka akan ada malaikat yang menjadi ya wakil baginya seraya berkata amin, semoga Allah mengabulkan ya apa yang dia doakan. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah. Nah, ini akan kita kupas lebih dalam lagi sahabat semuanya ya. Maka ya, sejatinya fadilah ini adalah doa yang sangat mustajab sahabat ya. Doa yang sangat mustajab. Kalau kita manusia biasa yang namanya ya Bani Adam, itu pasti punya khotoun, pasti punya salah ya. Maka dalam hadis riwayat Muslim disampaikan ya, kullu bani adamun khotoun wa khairul khotoina tawabun. Semua Bani Adam itu pasti punya salah, pasti punya perisai rezeki ya. Dan sebaik-baik yang punya salah adalah bertaubat kepada Allah. Maka mengapa sampai dengan saat ini kok doa-doa kita belum diijabah? Bisa
jadi karena kita ini masih punya apa? Perisai, ya. Bagaimana caranya? Ya kita harus lepaskan. Namun di balik rahasia hadis ini tadi, ya barang siapa yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan orang yang didoakannya, doa mustajab. Kenapa? Karena yang mendoakan itu adalah bukan diri kita lagi, tapi yang berdoa kepada kita, doa itu justru akan kembali kepada kita. Yang mendoakan siapa? Malaikat. Malaikat ini adalah makhluk Allah yang sangat dicintai setelah Rasulullah, ya. Jadi makhluk yang paling dicintai ya oleh Allah itu adalah para nabi yang terpilih, ya, Rasulullah, ya, dan para malaikat, ya. Kenapa? Karena ini senantiasa taat, ya, senantiasa tidak pernah apa? Berbuat sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Maka saat kita mendapatkan doanya malaikat, ini sangat mustajab sekali, sahabat. Kalau kita yang berdoa, ya, kalau kita yang berdoa, karena kita ini masih punya khotaun, masih ada hijab, masih ada partisi, masih ada tahap demi tahap untuk proses diijabah. Namun saat kita didoakan oleh malaikat, ini langsung tanpa hijab hubungannya kepada Allah, maka ini akan jauh lebih, ya, lebih mustajab. Maka kalau kita tahu, faham betul, ya, fadilah dari kedudukan dari doa ini, bahwa doa ini akan semakin mustajab manakala justru kita doakan kepada orang lain, kita, ya, bisa merubah polanya, sahabat, ya. Ini akan lebih powerful lagi. Kalau sahabat masih ada yang belum dekat sampai dengan saat ini jodohnya, maka cari orang-orang yang belum punya jodoh, cari pernikahan-pernikahan, doakan pernikahannya senantiasa sakinah, mawaddah, warahmah. Cari doakan orang-orang yang belum punya jodoh untuk segera dapatkan jodoh. Maka doa itu akan kembali kepada kita. Jika sampai dengan saat ini sahabat-sahabat belum lapang rezekinya, ya, belum mudah, belum memiliki rumah, cari orang-orang, ya, yang di pinggiran sana, di pinggir-pinggir jalan yang luar biasa itu, ya. Untuk apa? Dihadirkan rezeki yang luar biasa. Bisa jadi apa? Dengan kita membantunya, maka Allah akan membantu kita. Ya, termasuk apa lagi? Kalau kita ingin punya rumah, cari orang-orang yang sedang bangun rumah, sahabat. Cari orang-orang yang sedang baru bangun rumah, ya. Datangi orang yang sedang bangun rumah, doakan, ya. Lihat material-materialnya, besinya, ya, batu batanya, doakan semoga ini segera dilunaskan oleh Allah. Yang punya rumah, punya hajat dimudahkan dalam membangun rumahnya, maka itu akan kembali kepada kita. Ya, ini rahasia yang luar biasa yang tidak banyak orang ketahui. Kalaupun toh diketahui, ya, nggak banyak orang yang yang mau melakukannya. Karena apa? Banyak sekali orang di luar sana responnya apa? Justru minta didoakan, bukan mendoakan. Padahal mustajabnya adalah kita mendoakan orang lain terlebih dahulu. Ya, seringkali orang-orang tersebut apa? Doanya itu adalah ananiyah, untuk dirinya sendiri. Padahal kalau doa kita ini adalah untuk diri kita sendiri, belum tentu bisa langsung mustajab karena kita masih ada sekat-sekat, masih ada perisai-perisai. Maka dalam hadis riwayat Ibnu Majah disampaikan, kerap kali seorang manusia itu terhalang dari rezekinya, termasuk apa? Dijabahnya doa, ya, disebabkan oleh DOS yang dilakukannya, oleh kesalahan-kesalahan kita sendiri. Maka agar lebih mustajab, manfaatkan betul nih doanya para malaikat kepada kita. Bagi yang belum punya anak, cari orang-orang yang sedang hamil, cari orang-orang yang sedang mengandung, cari orang-orang yang sedang mau melahirkan. Doakan yang terbaik, semoga anaknya nanti lahir dengan selamat, ibunya selamat, ya. Semoga, ya, anak-anaknya menjadi anak-anak yang solih-solihah. Maka yang terjadi apa? Di situ malaikat mendoakan kita, sahabat semuanya, agar kita dihadirkan pula anak-anak yang solih, anak-anak yang solih. Maka mari kita harus rubah pola ini. Maka sebagaimana guru saya tadi, ya, malah justru apa? Dia cari majelis-majelis ilmu, dia doakan seluruh jamaah yang di sana. Maka bahkan dalam adab doa pun luar biasa. Setelah kita salawat itu apa? Kita doanya kepada siapa? Bukan untuk diri sendiri. Doa kepada Rasulullah. Bahkan selanjutnya apa doanya? Allahumma ufir lil muslimina wal muslimat, ya. Ya Allah, ya, kita berdoa kepada siapa? Untuk muslimin dan muslimat. Kita mendoakan orang lain, baru kita minta untuk diri kita, ya. Masya Allah, itu akan lebih powerful, lebih mustajab lagi, sahabat. Jadi rasanya apa? Allah kirimkan malaikat persis di kita untuk apa? Mendoakan, ya. Allah kirimkan saat kita mau mendoakan orang lain, Allah kirimkan malaikat di samping kita. Saat kita menyampaikan doa itu, malaikat apa? Amin, amin, amin. Setelah selesai apa? Malaikat menyampaikan apa? Dalam amin kan maksudnya adalah semoga Allah mengabulkan, semoga diijabah oleh Allah, semoga diijabah oleh Allah. Malaikat mendoakan kita. Saat kita sudah selesai, malaikat menyampaikan, ya, sebagaimana yang didoakan kepada saudara muslim lainnya, ya, maka berlakulah pula ya Rob untuk orang yang mendoakan ini. Masya Allah, ya. Ini ternyata fadilahnya luar biasa, sahabat. Berikutnya, sahabat, yang akan kita kupas lebih dalam lagi adalah, ya, dalam hadis riwayat Tirmidzi disampaikan, barang siapa yang diberikan kebaikan kepadanya, ya,
Kebaikan ini bentuknya macam-macam, bisa hadiah, bisa doa sekalipun ya. Lalu ia mengatakan jazakallahu khairan ya, maksudnya adalah semoga Allah memberikan kebaikan pula ya, maka sungguh ia telah benar-benar ya meninggikan pujian. Hadis riwayat Tirmidzi. Maka adab dalam berdoa pun juga sama. Saat Allah hadirkan suatu kenikmatan kepada kita, kita doakan balik itu kepada orang lain. Kita utamakan kepada siapa? Kebaikan itu untuk orang lain. Maka akan semakin bertambah lagi kepada kita. Maka ini adalah Quran surat Ibrahim ya. Ayat 7 disampaikan la in syakartum la azidannakum. Kita mendoakan orang lain balik itu adalah bagian dari wujud rasa syukur kita. Maka tidak akan pernah berhenti kebaikan itu akan hadir kepada kita, sahabat. Ibarat sebuah sungai ya. Ibarat sebuah muara, air aliran kebaikan. Saat kita senantiasa bersyukur dengan terus mendoakan orang lain, kebaikan yang hadir kepada kita tidak akan pernah kering, sahabat semuanya. Terus mengalir terus. Saat itu kita alirkan, ada kebaikan kepada kita alirkan kepada yang lain, Allah terus akan alirkan itu kepada kita. Ya, senantiasa doakanlah yang terbaik untuk saudara-saudara kita. Maka senantiasa kita jaga lisan kita, jaga prasangka kita ya kepada keluarga kita terdekat, orang tua kita, anak-anak kita. Ya, Masya Allah. Baik sahabat-sahabat yang luar biasa ya, kita akan kupas lagi lebih dalam lagi ya. Dalam hadis riwayat Muslim disampaikan ya, janganlah kalian mendoakan ya kejelekan untuk diri kalian sendiri, anak-anak kalian, harta kalian, karena boleh jadi ya bersesuaian dengan satu waktu dari Allah yang jika dia ya diminta sesuatu pada waktu tersebut, dia pasti mengabulkan untuk kalian. Hadis riwayat Muslim. Maka ini ada juga larangan untuk kita untuk mendoakan ketidakbaikan ya. Jangan berdoa ketidakbaikan untuk diri sendiri, untuk anak-anak kita, untuk harta-harta kita. Ya, kenapa? Seringkali manusia itu sifatnya adalah tergesa-gesa. Ya, saat dihadirkan sesuatu, tiba-tiba, dasar anak ini ya, dasar pasanganku ya, dan lain sebagainya, hal-hal yang tidak baik, ini dilarang oleh Allah. Ya. Mengapa kok doa-doa kita belum diijabah? Bisa jadi ini yang justru diijabah. Doa-doa ketidakbaikan inilah yang akhirnya hadir kepada kita di satu waktu yang kita tidak pernah tahu. Itu adalah waktu yang sangat mustajab. Akhirnya Allah ijabah semuanya. Kita nggak bisa membedakan mana antara ingin dengan fokus ya. Seringkali kita dalam kajian Magnet Rezeki kita juga bahas di sana ya. Seringkali kita belum bisa membedakan mana itu ingin dengan fokus. Maka harus senantiasa berhati-hati. Maka fokuslah kepada bentuknya adalah segala kebaikan, sahabat semuanya ya. Baik sahabat semuanya, jika kita ya paham betul dengan ya kedudukan, derajat, ya fadilah dari doa ini, kita pasti akan lebih powerful lagi, sahabat semuanya. Nah, mengapa ya kok doa-doa kita ini belum diijabah? Ya, maka ada satu hadis yang sangat ya luar biasa. Ada 3 ya mengapa doa itu tidak diijabah. Apa itu 3 itu? Kita akan kupas bersama-sama, sahabat. Ya, dalam satu riwayat ya ada salah satu sahabat yang datang kepada Rasulullah, ini dalam hadis riwayat Muslim ya. Ada satu sahabat yang bertanya, ya, mengapa doa-doa saya ini kok belum diijabah? Nah, Rasulullah bersabda ini, doa seseorang itu sejatinya senantiasa dikabulkan oleh Allah. Ya, seluruh doa itu senantiasa dikabulkan oleh Allah. Ya, namun, ya, doa seorang manusia senantiasa akan dikabulkan selama dia tidak, ya, perhatikan, yang pertama, berdoa untuk perbuatan dosa. Nah, mengapa kok doa ini tidak diijabah? Bisa jadi karena ada Ada niatan yang tidak baiknya. Yang kedua adalah ya memutus tali silaturahmi. Misalkan nih, ya dengan hubungannya yang nggak baik dengan mantan pasangan, mantan suami misalkan. Ya Allah, hancurkan bisnisnya ya Allah ya, karena saya tidak ridho kepadanya. Nah, ini justru akan kembali kepada kita yang tidak baik ya. Maka hati-hati. Ini untuk memutus tali silaturahmi, mendoakan ketidakbaikan. Nah, berikutnya yang ketiga adalah tidak tergesa-gesa. Seringkali ini yang kita tidak sabar. Inilah kita manusia yang senantiasa seringnya tergesa-gesa. Tergesa-gesa ya Allah, kenapa kok doa saya nggak dijabah? Ini berarti kita juga tergesa-gesa. Ya Allah, mana saya sudah sholat tahajud, saya sudah sholat duha, saya sudah sedekah, kenapa sampai dengan saat ini kok belum diijabah? Ini berarti kita tergesa-gesa. Disitulah justru Allah tidak akan ijabah kepada kita. Maka dalam makalahnya Imam Ghazali sampaikan, barang siapa yang senantiasa protes, ya nggak terima, ya tidak diijabahnya doa-doa kepada Allah, sesungguhnya kita itu posisi kita, derajat kita ini sedang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada qada-qadarnya Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Kita tidak husnudzan kepada Allah, kita suudzon kepada Allah. Justru pintu-pintu keberkahan, pintu-pintu rahmat ditutup oleh Allah. Maka hati-hati sekali di sini.
senantiasa apa? Jaga husnul. Bisa jadi ya, dalam hadis riwayat yang lain disampaikan, bisa jadi Allah itu sejatinya apa? Pasti mengabulkan seluruh doa hambanya. Namun bisa jadi bukan dikabulkan atas apa yang kita minta, tapi akan digantikan ya dengan dihilangkannya keburukan kita yang sederajat dengan doa kita. Misalkan kita sudah berdoa punya hajat yang terbaik, tapi di satu sisi kita sedang mau perjalanan ke satu kota di luar kota ya, luar pulau, kita harus naik pesawat ya. Karena doa kita tadi akhirnya apa? Allah gantikan daripada ya diijabahkan doa yang tadi, saya ijabahkan apa? Doa yang lebih baik, gantikan ketidakbaikan menjadi yang lebih baik. Apa itu? Ya, pesawat itu harusnya apa? Yang di jam itu yang harus kita naikin, ya naudzubillahnya tidak selamat ya di perjalanannya. Akhirnya apa? Kita diselamatkan. Kita tiba-tiba di pending, di cancel, kita sendiri yang tidak tepat waktu untuk datang di sana. Saat perjalanan ada saja ya tantangan yang Allah hadirkan kepada kita. Kita diselamatkan oleh Allah. Bisa jadi Allah gantikan ketidakbaikan menjadi kebaikan melalui apa? Hajat-hajat kita. Dan bisa jadi juga doa-doa kita itu diijabah, kalau bukan di dunia, diijabah di kapan? Di akhirat. Maka ada salah satu ya sahabat yang datang ya, ini sahabat putri yang datang kepada Rasulullah ya. Datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah ya, saya minta didoakan Rasulullah, saya ini punya penyakit ayan ya. Tolong ya Rasulullah doakan saya untuk bisa sembuh. Apa jawabnya Rasulullah? Ya. Saya berikan dua pilihan ya. Saya doakan kamu sembuh dari penyakit ayan ya di dunia, tapi kamu tidak akan dapatkan kebaikannya nanti di akhirat. Atau yang kedua, kamu tetap sabar menerima sakit ayan ini ya, tapi kamu dapatkan kemuliaan nanti di akhirat. Kamu pilih mana? Akhirnya setelah dipikir panjang, sahabat putri ini ya sampaikan pada Rasulullah, saya milih yang kedua Rasulullah, saya ingin dapatkan kemuliaan di akhirat. Beliau akhirnya pulang. Setelah pulang dia kembali lagi, ya Rasulullah ya, saya minta satu lagi permintaan ya Rasulullah, saya minta didoakan ya, saya tadi belum jadi minta doa, saya minta didoakan agar apa? Bukan disembuhkan dari penyakit ayannya, tapi jika saya itu kumat ya, kambuh lagi ayannya, saya seringkali nggak sadar ya, aurat saya terbuka ya, maka doakan saya Rasulullah ketika nanti saya ya kambuh ayannya, agar senantiasa saya tertutup aurat saya. Masya Allah, ini adalah ya adab-adab akhlak-akhlak yang berdoa yang luar biasa, tidak tergesa-gesa. Bahkan ya sahabat yang luar biasa yang sudah dijamin oleh ya Rasulullah masuk surga tanpa hisab ya, ada Umar bin Khattab, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ini Masya Allah, derajatnya ya, kedekatannya, keimanannya, ketauhidannya luar biasa sahabat ya. Bahkan sahabat Ali ya seringkali ya berkata, makulahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, jika aku punya doa itu diijabah oleh Allah, maka aku akan apa? Bersyukur, bahagianya luar biasa. Namun yang kedua, jika aku itu berdoa dan doa itu tidak diijabah oleh Allah, maka aku akan jauh lebih bersyukur. Masya Allah. Kenapa? Karena jika yang diijabah adalah pilihan nomor satu, itu adalah doanya adalah apa? Kehendaknya dia sendiri. Tapi jika doanya itu tidak diijabah, ya di dunia itu adalah kehendaknya Allah, maka ya tidak ada yang lebih baik daripada kehendaknya Allah. Masya Allah, hatinya senantiasa apa? Mutmainnah, jiwanya senantiasa apa? Qalbun salim. Masya Allah, hatinya senantiasa tenang. Apapun yang dihadirkan oleh Allah, hatinya senantiasa apa? Lembut, nyaman, santai, ya, tenang, surga. Ya, maka dalam hadis riwayat Tirmidzi juga disampaikan, qalbun mu'minin baitullah. Ya. Apa itu maksudnya? Di dalam hatinya orang-orang yang beriman, baitullah, rumah Allah. Allah bersemayam di hatinya. Masya Allah. Ya. Hatinya orang-orang yang beriman, ya, ada Allah di dalamnya. Ya. Maka mari sahabat semuanya senantiasa apa? Terima qada-qadarnya Allah, terima ketentuannya. Ya. Dari apa? Doa-doa kita itu pasti Allah hadirkan kepada kita yang terbaik untuk hambanya. Allah Maha tahu mana yang terbaik untuk kita. Ya, seringkali apa? Kita paksakan, kita yang nuntut, ya, kita yang mendoktrin kepada Allah. Ya Allah, ya, kenapa? Ya, kok harus aku yang terjadi ini? Mana doa-doa yang aku panjatkan, kenapa kok belum diijabah? Saat itu masih senantiasa hadir kepada kita masih termasuk apa? Yang tergesa-gesa, maka tidak akan dikabulkan tadi ya. Ingat, 3 tadi yang menghalangi doa-doa kita. Apa tadi? Ya, yang pertama adalah apa? Kita berdoanya untuk perbaikan yang dosa. Yang kedua adalah doa kita adalah untuk memutus tali silaturahmi. Yang ketiga adalah kita tergesa-gesa. Nih, dalam hadis riwayat Muslim. Nah, maka ya ada salah satu hal dalam hadis juga ya disampaikan yang sangat luar biasa. Ya, ada salah satu sahabat yang bertanya, kapan ya Rasulullah doa kita itu didengar oleh Allah? Nah, ini akan kita kupas sahabat semuanya. Nah, dalam hadis riwayat Tirmidzi yang disampaikan di sini ya,
sahabat ya bertanya, wahai Rasulullah, kapan doa kita itu didengar oleh Allah Ta'ala? Ya. Maka Rasulullah bersabda, qala Rasulullah, ya. Jawabnya adalah doa di akhir malam dan ya di akhir sholat wajib. Ya, akhir malam itu kapan? Ya, waktu sahur ya. Puncaknya dari fajar ya. Setelah kita tahajud, setelah sepertiga malam mau jelang apa? Mau jelang subuh. Itu waktu yang sangat mustajab sekali, sahabat. Dan sangat mustajab lagi apalagi apa? Jika di saat itu kita sedang beristighfar, menggugurkan seluruh kesalahan-kesalahan kita. Ya, maka mari sahabat-sahabat semuanya, senantiasa saya doakan semoga jika di Ramadan kemarin ibadah kita masih belum sempurna, kita belum dibersihkan benar 100%, di hari yang fitrah di Syawal ini pun kita masih belum dapatkan, semoga masih ada sisa-sisa usia kita pada hari ini, di pagi hari ini Allah berikan maghfirahnya, Allah bersihkan diri kita dari semua ketidakbaikan, ya. Allah bersihkan kita dari semua perisai-perisai rezeki kita. Amin Allahumma amin. Amin ya mujibas sa'ilin. Dan waktu yang mustajab lagi apa yang kedua? Ya ini adalah di akhir sholat wajib. Dan bahkan ya dalam hadis yang lain, riwayat yang lain disampaikan ya, kedekatan kita kepada Rabb kita itu saat kapan? Justru saat kita sedang bersujud. Justru saat kita tempelkan kepala kita ya benar-benar di paling bawah. Saat kita tempelkan kepala kita ini di paling dasar, ya. Maksudnya apa? Justru saat kita benar-benar menghamba kepada Allah, jadikan Allah itu satu-satunya as-somad, justru ya, kita jadikan Allah itu benar-benar yang maha tinggi, maha besar. Kita ini bukan siapa-siapa, kita nolkan diri kita. Kita ini tidak ada kecuali upaya daya selain apa? Dari Allah. Maka disitulah posisi yang paling dekat dengan Allah. Ini waktu yang sangat mustajab saat kita bersujud ya. Bahkan di setiap sujud dalam doa kita, bukan hanya dalam sujud yang terakhir. Maka berlama-lamalah dalam bersujud ya. Karena ya guru saya juga menyampaikan ya, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi itu adalah gerbang untuk membuka mustajabnya doa. Nah, setelah itu silakan berdoa, tapi seringkali orang tidak banyak ya yang tahu saat kita bersujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi ya sampai 3 kali, ibarat kita itu sudah mau masuk ya ke dalam pintunya Doraemon ya, pintu ajaib, sudah masuk dalam pintu ajaib. Silahkan pilih mana saja yang kamu inginkan. Kita cuman apa? Kita cuman buka pintunya dengan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, tengok-tengok ajaib ya. Habis itu kita keluar lagi. Ya, kita tidak apa? Panjatkan doa-doa di sana di waktu yang sangat mustajab itu. Maka ya maksimalkan tumakninalah dalam bersujud kita, sampaikan hajat-hajat kita yang terbaik di sana. Namun perhatikan tadi ya, di pengantar kita, doa kita yang terbaik justru bukan apa? Bukan hanya untuk diri kita sendiri, ya. Doakan seluruh hajatnya orang-orang di luar sana. Ya, doakan seluruh orang-orang yang kita kasihi, doakan seluruh hajatnya orang-orang yang pernah kita kenal, ya. Doakan apa? Semoga orang tua saya hajatnya ya senantiasa diberikan kemudahan, kelancaran, ya apapun itu doakan. Maka yang terbaik adalah justru saat kita bertemu dengan orang ya, kita punya pola yang berbeda, ya. Apa nih hajatmu, ya? Kamu punya keinginan apa? Ya, kita tanya malah justru balik, bukan apa? Kita yang minta doa, ya. Bahkan ketika ini ya, kita sebentar lagi akan ada musim haji ya. Ketika ada orang datang musim haji, memang doanya itu sangat mustajab orang-orang yang sedang haji ya. Namun bukan apa? Adab yang terbaik bukan kita langsung minta doa, tapi kita doakan mereka. Ya, saat kita doakan mereka ikut mengaminkan sekalipun, masya Allah itu sangat lebih powerful lagi. Maka adab yang terbaik itu justru sama. Ketika ada orang yang ya, ketika ada orang yang tidak sehat, itu adalah orang yang apa? Itu waktu yang sangat mustajab bagi orang yang tidak sehat sejatinya ya, orang yang sakit dalam tanda kutip ya. Itu waktu yang sangat mustajab bagi doa-doa ya. Namun yang seringkali diajarkan oleh Rasulullah adabnya apa? Kita yang mendoakan orang sakit ya. La ba'sa tahuran insyaallah, apa? Dibersihkan dari seluruh perisai-perisai rezeki. Kita yang apa? Dari dosa-dosa. Kita yang justru mendoakan, padahal doanya dia lebih mustajab daripada doa kita. Mengapa? Karena saat kita mendoakan itu, malaikatnya akan membersihkan diri kita. Jadinya bukan orang yang sakit tadi. Orang yang sakit tadi sudah apa? Sudah dibersihkan itu, ya. Dari demamnya dan sebagainya itu apa? Itu adalah penggugur dari dosa-dosanya. Tapi kenapa kok kita masih disunahkan untuk berdoa? Secara hakikatnya adalah itu untuk kita yang dibersihkan. Bukan dia yang butuh, tapi kita sejatinya yang butuh, ya. Saat orang tersebut yang sakit itu amin, berarti dia apa? Semoga Allah mengabulkan apa yang kita sampaikan. Akhirnya apa? Kembali lagi kok kepada kita, ya. Masya Allah. Maka mari sahabat-sahabat semuanya ya, di waktu yang ya
di waktu usia kita ini yang kita tidak pernah tahu kapan Allah itu akan cabut masa kita. Karena sejatinya hidup itu bukan berdasarkan nomor urut, tapi berdasarkan waktu cabut. Mengapa? Ya, kalau berdasarkan nomor urut seharusnya yang tua pasti lebih dulu dipanggil oleh Allah. Tapi nyatanya, faktanya di lingkungan kita saat ini yang muda saja, bahkan yang anak-anak saja bisa lebih cepat daripada kita. Maka bisa jadi kita bisa lebih cepat daripada kedua orang tua kita. Maka mari sahabat semuanya, karena kita tidak pernah tahu kapan itu Allah cabut, Allah kirimkan malaikatnya kepada kita untuk memanggil kita, untuk menjemput kita, ya kita tidak pernah tahu waktu itu akan datang kapan, ya. Karena sejatinya waktu kita di dunia ini sangatlah sedikitnya. Maka kita butuhkan amalan cerdas di waktu yang terbatas ini. Ya, ini apa? Kita harus maksimalkan ya doa-doa kita yang terbaik. Bisa jadi dari doa-doa kita ini justru akan menjadikan apa? Penggugur dari dosa-dosa kita. Menjadikan pemberat amal terbaik kita nanti di yaumil mizan kita, sahabat semuanya. Maka mari maksimalkan waktu yang sedikit ini dengan amalan yang terbaik. Karena kita tidak pernah tahu ya kapan itu waktu cabut. Ya, waktu cabut usia kita. Karena hidup ini bukan berdasarkan nomor urut, tapi berdasarkan waktu cabut. Ya, mari senantiasa ya setiap hari kita ya, setiap mau tidur ya, setiap kita awali hari kita seperti hari ini, pagi hari ini, senantiasa hadirkan doa-doa yang terbaik untuk siapa? Untuk orang-orang yang senantiasa akan dihadirkan, akan dipertemukan dengan diri kita. Dan saat kita nanti ya sebelum tidur, doakan orang-orang yang setelah bertemu dengan kita untuk apa? Senantiasa diampuni dosa-dosanya, dimudahkan hajatnya. Insya Allah semuanya akan kembali kepada kita. Dan ada satu lagi rahasia yang luar biasa. Saat di pagi hari ini, niatkan seluruh aktivitas kita pada pagi hari ini ya untuk beribadah lillahi ta'ala, karena Allah. Karena segala sesuatu itu tergantung dari doanya. Maka jika nanti ternyata di pertengahan hari kita tidak bisa berjumpa lagi dengan malam hari, kita sudah dicatat seluruh amal kita sampai dengan malam hari adalah dengan kebaikan. Maka luruskan niat kita di awal hari ini untuk memulai segala aktivitas kita yang menyertakan ibadah lillahi ta'ala, karena Allah. Bukan apa? Li ghairillah, bukan li jannah, bukan ingin surga, bukan ingin ya kita selamat dari neraka, bukan, tapi karena apa? Mengharap ridhonya Allah. Itu yang terpenting, karena masuk surga itu sejatinya karena apa? Rahmatnya Allah ya, bukan karena amal-amal kita. Kalau kita ya masuk surga karena amal kita, berarti di situ kita telah menghadirkan berhala-berhala selain Allah. Kita merasa apa? Amal kita yang terbaik. Kita merasa ya yang masukkan kita ke surga karena amal kita. Berarti siapa? Kita menuhankan amal kita. Siapa yang masukkan kita kepada surga? Siapa? Allah. Maka yang perlu dicek kita dalam memulai aktivitas kita, dalam doa-doa kita, yang penting adalah Allah itu ridho atau enggak ya. Cek. Semoga Allah ini senantiasa ridhoi dalam segala aktivitas kita, sehingga Allah pun akan ridhoi, hadirkan rahmatnya untuk senantiasa masukkan kita dalam barisan-barisan hambanya yang dipanggil oleh Allah dalam Quran surat Al-Fajr ya. Irji'i ya, irji'i, siapa yang dipanggil kembali pulang ya, irji'i ila rabbik ya, radhiyatan mardiyah, orang yang senantiasa ridho atas ketetapan ketentuannya Allah, maka Allah pun akan ridho kepadanya ya. Fadkhuli fi ibadi ya, maka berkumpullah bersama hamba-hambanya. Hamba-hambanya siapa? Hamba-hamba yang diridhoinya, hamba-hamba umatnya ya, umat-umat ya, umat-umat Islam yang terbaik ya. Maka ya yadkhulul jannah, fadkhuli fi ibadi, fadkhuli ya jannati, kita akan apa? Dipanggil lagi untuk dimasukkan ke dalam kampung halaman terbaik kita. Siapa? Di mana? Yakni jannahnya Allah. Inilah kampung halaman terbaik kita. Inilah kampung kita yang sesungguhnya. Karena sejatinya kita di sini adalah seorang perantau. Maka kita harus tahu betul, ya. Ibarat kita ini sedang merantau di kota-kota besar, ya. Kalau kita ingin dipanggil oleh Allah akan kembali lagi kepada jannahnya Allah, kita apa? Harus sangat senang dan rindu sekali, ya. Maka ada salah satu kisah yang luar biasa, sahabat, sebelum ini kita tutup pada pagi hari ini, ya. Ada kisah Nabi Ibrahim yang luar biasa, ya. Saat dikirimkan malaikat pencabut nyawa oleh Allah hadir kepada Nabi Ibrahim ya bertemu dengan malaikat ya, beliau menyampaikan ya, tolong sampaikan kepada Robmu ya, kepada Allah yang mengutusmu sebelum mencabut ya, apa tega seorang kekasih ya mencabut nyawa kekasihnya gitu ya. Berikutnya malaikatnya ya ini balik lagi kepada Allah ya, wahai Allah ya Allah, ini ya Nabi Ibrahim menyampaikan ini gitu ya. Apakah tega jika ini kekasih Allah ini juga dicabut ya nyawanya? Maka disampaikan oleh Allah. Ya, tolong sampaikan juga kepada Nabi Ibrahim ya.
Apakah seorang kekasih itu tidak kangen, tidak cinta, ya, tidak ingin berjumpa dengan Allah? Karena saat dicabut nyawa itu adalah awal dari perjumpaan yang hakiki antara kita ini seorang hamba kepada Robnya. Ya, melalui pintunya apa? Dicabut nyawa kita. Maka mari sahabat semuanya kita sambut, ya, hari di mana Allah cabut kita, ya, cabut nyawa kita adalah hari di mana ini adalah pintu gerbang kita untuk semakin kembali, ya, semakin berjumpa dengan Allah. Allah satu-satunya tempat kembali yang terbaik. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semuanya ini adalah milik Allah dan hanya kepadanya lah kita akan kembali, ya. Kita akan bisa kembali, ya, masuk ke dalam jannahnya Allah manakala senantiasa kita diridhoi oleh Allah, ya. Baik, sekian sahabat semuanya, mari senantiasa, ya, kita resapi, hayati, ya, kajian kita pada pagi hari ini, dan sampai jumpa lagi dalam KFH, kajian from home kita yang ke-9 nanti, ya, hari Kamis ke depan insyaallah, ya, pukul 9, ya, jika tidak ada halangan, ataupun nanti kita akan informasikan lagi di grup binaan kita FB Sofia Official ini. Sekian dari saya, ya, kurang lebihnya mohon maaf, mohon ridhonya jika ada suatu hal yang belum tepat dalam lisan kita, dalam penyampaian kita pada pagi hari ini. Semoga senantiasa apa? Allah hadirkan rahmatnya kepada kita semuanya, ya, untuk, ya, memahami apa yang dimaksudkan oleh Allah dalam firman-firman, dalam hadis-hadis yang luar biasa ini, dan kita dimudahkan untuk mempraktekkannya. Amin. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan sahabat-sahabat semuanya sertakan doa-doa terbaiknya seluruh sahabat di kolom komentar kita pada pagi hari ini, maupun nanti melihat siaran tundanya, kita akan aminkan bersama-sama di sini. Kita raih kickback di sini. Ya, kita meraih doanya para malaikat kepada kita. Ya, kita mulai dari pagi hari ini, ya. Silakan ketikkan di kolom komentar seluruh hajat-hajatnya sahabat, dan saya doakan pula seluruh sahabat yang hadir yang menyaksikan kita pada pagi hari ini senantiasa diberikan, ya, dilunaskan amanahnya, ya, dilancarkan piutangnya segera terbayar, ya, dimudahkan dalam membayar, ya, sekolah-sekolah anak-anaknya, dilancarkan dalam mencarikan nafkah yang halalan, ya, rezeki yang halalan, toyiban, dirukunkan, diharmoniskan kembali hubungannya dengan pasangannya, dengan anak-anaknya. Mungkin saat ini hubungannya belum dekat dengan keluarganya, dengan mertuanya, dengan orang tuanya, dekatkanlah kembali, ya Rob. Lunakkanlah hati dari masing-masing anggota tersebut, ya Rob, dan jadikanlah anak-anak kami yang menyaksikan, seluruh umat, seluruh saudara kami yang menyaksikan live kita pada pagi hari ini, anak-anak kami menjadi anak-anak yang solih-solihah, ya Rob. Dan satu pinta kami, ya Rob, jika kami nanti sudah dipanggil olehmu, jadikanlah anak-anak kami penerus, pewaris kami ini, yang menyertakan amalan-amalannya, doa-doanya atas nama kami, ya Rob. Dan jika ada sahabat kami yang sedang live, sedang menyaksikan ini, belum punya keturunan, amanahkanlah kami keturunan yang terbaik, ya Rob, anak-anak yang terbaik, ya Rob. Ya Rob, ampunilah seluruh kesalahan-kesalahan doa-doa kedua orang tua kami, doa-doa, ya, ampunilah seluruh kesalahan-kesalahan kedua orang tua kami, seluruh kesalahan orang tua dari masing-masing sahabat kami yang menyaksikan semuanya pada pagi hari ini, ya Rob. Ya, jadikanlah kami semuanya kembali kepadamu dalam keadaan yang husnul khotimah, ya Rob. Syahidnya, syahid akhirat, syahid dunya wal akhirat, ya Rob. Dan satu pinta kami lagi, ya Rob, jika kami nanti dipanggil olehmu, ya Rob, izinkanlah kami dalam keadaan sedang beribadah kepadamu, ya Rob. Kami sadar betul, innamal a'malu bil khawatimi, segala sesuatu tergantung dari akhir kami, amal akhir kami, apakah kami ini husnul khotimah ataupun su'ul khotimah, ya Rob. Maka jadikanlah nanti kami saat dipanggil olehmu dalam keadaan sedang bersujud kepadamu, ya Rob, dalam sholat kepadamu, dalam sedang bersujud kepadamu, ya Rob, sehingga kami benar-benar masuk ke dalam derajat orang-orang yang syahid, ya Rob. Syahid dunya, syahid akhirat, syahid dunya wal akhirat, ya Rob. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Terima kasih sahabat semuanya, ya. Mari kita tutup kajian pada pagi hari ini. Sampai berjumpa, ya, di Kamis depan. Dan pastikan nantikan besok hari Jumat kita akan kajian live Manet Rezeki via Instagram, ya, di @sofialofficial. Tema kita adalah tentang jendela buram, ya, bersama saya Muhammad Sofial Khairuddai, ya. Dan juga nanti saya undang sahabat guru saya yang luar biasa, Teh Gita, ya, CTMR juga, beliau dari Bandung. Ya, kita akan membahas besok jam 9 tentang jendela buram. Baik, sekian dari kami. Bila taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.